Salam, selamat malam Bapak-Bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah PKB. Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing secara streaming, namun kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita saat ini. Pemberita firman malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yuliana Parapat Lende. Kiranya Tuhan memberkati dan urapannya Tuhan Yesus turun ke atasnya untuk firman pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah. Saya mengundang semuanya berdiri dan bersama-sama menyanyikan Mars PKB. Akan berbeda. Seluruh dunia dan isinya tercipta oleh karena Allah berfirman. Seluruh kegemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga ketika Ia berfirman. Oleh karena itu takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah yang Maha Kuasa dan hidup mengikuti firman-Nya hingga akhir zaman. Dalam persekutuan ini dengan rasa syukur dan sukacita kita beribadah kepada-Nya. Untuk menyambut firman, marilah menghadap Allah dengan mengangkat pujian, nyanyian, gita bakti 12 ayat 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah merendahkan diri hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anggota persekutuan kaum Bapa menaikkan syukur kepadamu atas perlindungan dan pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini, hingga kami boleh masuk dalam ibadah PKB pada malam hari ini. Kiranya Bapa hadir dengan urapan Roh-Mu Kudus
melalui puji-pujian dan melalui pemberitaan firman-Mu. Pimpinlah ibadah kami pada malam hari ini, dari awal sampai akhir hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian, Mazmur 112 ayat 1 dan 3. Kita akan membacanya saling berbalas-balasan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka dengan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pujian lagi dengan nyanyian Kidung Jemaat 6 ayat 1 dan 2. Hai mazmurkanlah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya menang, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi Allah di sorga Bapa, pun hadir dekat dengan abdinya. Nyanyikan jayanya, hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari kitab Amsal pasal 17 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Kitab Amsal pasal 17 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Sebagai bapak-bapak kami mengucap syukur, kami diberikan ruang untuk duduk di sekitar firman Tuhan dalam ibadah Pelkat PKB di 12 sektor ini. Penuhilah kami dengan sukacita, Roh Kudus-Mu menguasai kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan ini memberikan kekuatan baru dan semangat untuk kami melakukan firman. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Amsal pasal 17 ayat 4 hingga ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi yang mulia, mengucapkan kata-kata dusta. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini adalah warisan hidup bijaksana
dan terhormat. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bapak-bapak yang terkasih, Alkitab menuliskan hal yang sangat penting untuk kita pahami, khususnya tentang warisan. Dalam pemahaman kita sebagai bapak-bapak atau pengalaman kita bahwa warisan itu untuk hal-hal yang hebat seperti rumah, mobil, sertifikat rumah. Kita bayangkan atau kita pikirkan atau apa yang ada dalam pemahaman kita bahwa warisan itu untuk hal-hal yang baik, yang besar, yang mewah, yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Sehingga yang terjadi kita bekerja keras, bekerja tidak pernah berhenti-berhenti. Kita mulai menimbun semuanya karena kita berpikir kita akan mewariskan hal-hal yang mewah kepada anak-anak kita. Padahal saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, ada hal-hal yang mungkin luput dari perhatian kita tentang warisan. Warisan yang harus kita penuhi untuk anak-anak kita adalah hidup. Bukanlah tentang kita saja, tetapi tentang Tuhan. Sejak belia, sejak anak-anak harus kita didik pengenalan akan Tuhan. Karena warisan itu lebih baik dibandingkan untuk hal-hal yang kita tinggalkan setelah kita mati. Tetapi sejak kita hidup, kita sudah harus memberikan warisan itu. Warisan takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak, ingat baik-baik bahwa kita hidup ini adalah sebuah warisan yang sedang kita tinggalkan bagi anak-anak kita. Jadi kehidupan kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itu sebuah warisan. Yang kedua, warisan kerja keras. Kalau kita hidupnya malas, kita hanya duduk-duduk saja, kita hanya marah-marah saja, kita malas bekerja, maka kita tidak ada warisan yang kita tinggalkan karena kerja keras berhadapan dengan tantangan yang hebat itu sebenarnya sebuah warisan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita akan melihat bahwa hidup ini tidak didapat dengan mudah, tetapi semua yang kita ingin raih, kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Dan itu harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Karena kehidupan kita ini adalah sebuah kehidupan yang sedang kita wariskan bagi anak-anak kita. Bahwa mereka harus bekerja keras. Makanya pencobaan Yesus di padang gurun, ketika iblis datang mengatakan bahwa rubahlah batu-batu ini menjadi roti, Yesus tidak lakukan. Karena untuk mendapatkan roti orang harus bekerja keras, bukan sulap. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jangan lupa warisan kerja keras itu harus. Sehingga anak-anak kita tidak terkecoh bahwa semuanya didapat dengan mudah, tidak. Mereka harus bekerja keras. Yang ketiga, warisan karakter. Saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak, kadang kita melupakan bahwa karakter itu perlu dibentuk. Anak-anak harus punya karakter yang kuat, yang mampu bertahan di tengah badai, yang mampu untuk tidak memilih yang salah. Dan karakter itu harus kita wariskan lewat sikap hidup kita. Bahwa kita tidak gamang dengan badai ini. Kita tidak dikacau balaukan dengan kekayaan. Tetapi kita punya karakter yang kuat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Lalu yang keempat, kita juga punya warisan yang harus kita tinggalkan. Adalah apa? Ini warisan yang paling mudah tetapi paling dibutuhkan oleh anak-anak kita. Adalah mendengar. Kadang sebagai orang tua kita tidak memakai telinga untuk mendengar. Kita sering kali
lebih banyak ngomong daripada mendengar. Padahal di dunia yang sulit ini banyaknya persaingan, anak-anak kita babak belur, mereka membutuhkan telinga untuk mendengar. Jadi tidak ada salahnya kita mewariskan sikap mendengar kita. Lalu yang kelima, kita juga harus mampu belajar dari kesalahan-kesalahan, berani untuk minta maaf, berani juga untuk memperbaiki apa yang salah. Kita tidak menjadi sombong ketika kita benar, kita juga mampu mengakui kesalahan kita. Itu yang harus kita lakukan di abad seperti ini. Ada banyak orang begitu sulitnya untuk mohon maaf, tetapi sebagai bapak-bapak, apa salahnya kita yang minta maaf terlebih dahulu kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Itu adalah sebuah warisan, bahwa hidup ini tidak terdiri dari orang-orang yang selalu benar. Sehebat apapun kita pasti ada salahnya. Dan kita perlu minta maaf. Mengampuni, menerima, itu adalah hal-hal yang baik. Jadi saya mau katakan bahwa warisan itu bukan untuk hal-hal yang mewah saja, tetapi hal-hal pembentukan karakter, kejujuran, kerja keras itu harus kita lakukan. Bapak-bapak yang terkasih, Amsal merupakan hikmat Salomo yang intinya takut akan Tuhan. Salomo mau mengungkapkan tentang keluarga. Keluarga itu sangat penting dibangun atas firman Tuhan. Salomo mau mengungkapkan bahwa keluarga perlu panduan, dan panduan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan harus berkuasa dalam keluarga, sehingga keluarga sanggup untuk mewariskan hal-hal yang baik bagi kehidupan generasi selanjutnya. Salomo mengungkapkan bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Orang tua suatu saat dia begitu mengakui bahwa kekayaannya adalah anak cucunya. Ketika anak cucu hidup dalam kebaikan, itu merupakan mahkota baginya. Dan orang tua juga harus sadar bahwa kehormatan anak-anak adalah orang tua mereka. Ketika hidup baik, ketika orang tua hidup takut akan Tuhan, itu merupakan hal yang terhormat bagi mereka. Tetapi ketika orang tua tidak mau kerja keras, orang tua hanya cari-cari salah, orang tua tidak mengajarkan hal yang baik, terus terang, bapak-bapak harus sadar bahwa mereka menjadi tidak terhormat. Anak-anak juga malu terhadap orang tua yang demikian. Sehingga pada malam hari ini kita diingatkan bahwa mahkota orang tua itu adalah anak-anak. Tetapi saudara, bukan langsung, oh itu anak saya, itu mahkota saya, tidak. Ketika kita mendidiknya dengan baik, kita menasehatkan dengan baik, ketika kita mengajarnya dengan baik, maka dia akan menjadi mahkota kita. Mahkota itu ditaruh di tempat yang dapat dilihat, menjadi kebanggaan. Mahkota itu menjadi kehormatan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jika hari ini sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kita menjadi seorang ayah, didiklah anak-anak kita dengan baik, sehingga mereka akan menjadi mahkota kita, kebanggaan kita. Saya membaca ulang ya ayat 4 sampai ayat 7 ini. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Bayangkan saja betapa sangat memprihatinkan kalau anak-anak kita berada dalam situasi itu. Ayat 5, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Kalau kita tidak didik, kita tidak ajar, anak-anak kita begitu anggap enteng terhadap orang yang miskin. Lalu mereka juga
begitu gembira ketika orang jatuh. Dan saudara, jangan-jangan kita sebagai bapak-bapak pun demikian. Senang sekali kalau orang jatuh, orang gagal, orang bangkrut, kita senang sekali. Pada saat kita melakukan seperti itu, anak-anak kita akan mencontoh kita. Dan ayat yang ke-7, orang bebal tidak layak mengucap kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Saudara, ini Salomo mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau anak-anak kita bebal, pasti dia tidak akan mengungkapkan kata-kata baik kepada kita. Kalau anak-anak kita bebal, dia pasti akan mengucapkan hal-hal yang dusta. Sehingga ayat 6, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang kita. Jadi pengajaran didikan harus datang dari orang tua sehingga kita bisa melihat mereka sebagai mahkota. Itu warisan terindah. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Yang pertama, warisan terbaik bukan kehidupan yang mewah, sehingga kita bekerja tidak habis-habisnya. Tetapi warisan itu adalah ketika kita mengajarkan tentang Tuhan, ketika kita memberikan kehidupan kerja keras, ketika kita memberikan karakter yang baik, ketika kita menuntun dia di dalam kehidupan yang benar, memakai telinga untuk mendengar, itu adalah warisan kemanusiaan yang harus kita lakukan bagi anak-anak kita. Sebab hidup mewah bukan hal yang dianjurkan oleh Amsal atau oleh penulis kitab Amsal, tetapi yang dianjurkan kepada kita bahwa warisan bukan ketika kita mati dulu, tetapi warisan itu harus sudah kita beri ketika kita masih hidup sekarang. Ada sebuah ilustrasi bercerita begini. Suatu saat ada seekor babi dan seekor sapi bercerita. Babi sangat bangga. Rupanya babi ini mungkin babinya orang orang Kristen kali ya. Pasti babi yang pemiliknya orang Kristen deh. Babi itu mengatakan gini, lihat saya, kalau saya itu selalu mengorbankan diri saya. Saya tuh apa? Kalau saya mati semua daging saya itu, kaki saya dibuat sup brenibon, pokoknya isi perut saya itu semua bermanfaat. Dia bangga sekali terhadap sapi. Kau apa? Lihat nih, saya semua tubuh saya dipergunakan untuk makan, untuk pesta dan sebagainya. Sapi mengatakan apa? Kau mengorbankan dan kau mati. Tapi saya masih hidup. Saya juga memberikan dampak yang baik, gizi yang baik. Susu saya dipergunakan untuk mereka. Jadi bukan saja setelah saya mati baru saya memberikan daging saya, tetapi saya masih hidup pun saya sudah memberikan gizi kepada pemilik saya. Saudara, cerita ini mau mengatakan bahwa kita kerja keras supaya nanti kalau kita mati, kita akan memberikan kepada anak-anak kita. Tetapi saya mau katakan, berilah setelah sedari kita masih hidup. Sehingga ketika kita mati pun, kita tidak akan lihat apa-apa. Tetapi ketika kita masih hidup, kita bisa melihat bahwa anak-anak kita adalah mahkota bagi kita. Yang kedua, jalanilah hidup ini dengan baik. Karena saudara, apapun yang saudara buat
Anak-anak itu peniru yang hebat. Jangan sampai kita mengatakan bahwa anak-anak kita tidak akan lihat apa yang kita buat. Tidak. Perlakuan kita terhadap istri kita, mereka lihat. Perlakuan kita terhadap uang, mereka lihat. Cara kita menanggapi situasi apapun, mereka lihat. Dan mereka akan meniru kita. Jadi, jalanilah hidup ini dengan baik. Karena ada anak-anak kita yang sedang mencontohi kita. Dan yang terakhir, Amsal 13 ayat 22 mungkin akan bisa menjadi pembanding bagi kita. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi orang kaya, orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi bapak-bapak yang terkasih, mari kalau Tuhan sedang masih memberikan kita hidup, mari kita hidup dengan baik. Karena hidup kita ini adalah sebuah warisan yang harus kita berikan bagi anak-anak kita. Sehingga suatu saat kita akan mengatakan bahwa anak-anak kita adalah mahkota, kehormatan bagi kita. Dan mereka juga dapat mengatakan bahwa orang tua saya adalah kehormatan bagi saya. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 462 bait 1 dan 2. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, sebagai Bapak-bapak kami mengucap syukur karena Engkau memberikan keluarga yang baik, istri yang baik, anak-anak yang hadir di rumah tangga yang takut akan Tuhan. Mereka mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Saat ini kami juga mengucap syukur untuk pekerjaan yang baik, pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan yang masih Engkau berikan. Kami juga mengucap syukur untuk kehidupan yang masih kami jalani. Biarlah kehidupan ini menempatkan kami, memberikan warisan-warisan yang baik bagi anak-anak kami. Kami boleh menjadi pendengar yang baik. Kami juga boleh memberikan keteguhan karakter bagi mereka. Kami juga mampu memberikan hal-hal yang baik sehingga anak-anak kami hidup dalam kebenaran. Kami juga mampu untuk menerima, mengampuni, memaafkan, sehingga mereka juga hidup sebagai manusia yang mampu menerima satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga boleh menjadi ayah, bapak yang dewasa, dan mampu untuk terus melakukan hal-hal yang baik, karena kehidupan kami terbaca baik oleh anak cucu kami. Saat ini kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau juga jamah memberkati para pemimpin kami. Berkatilah mereka yang sedang bekerja di garda terdepan untuk menangani virus corona. Kami juga tetap berdoa untuk para medis, para dokter, semua rumah sakit yang dipakai untuk menangani virus ini, maupun mereka yang sedang terbaring sakit. Mari Tuhan, jamahan kuasa-Mu tetap berlaku atas mereka semua. Kami juga memohon Engkau berkati semua orang yang sedang berhadapan dengan dampak pandemi COVID-19. Mereka harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Mari Tuhan, Engkau juga memberikan kami semangat, perubahan-perubahan yang sangat drastis ini
tidak akan melelahkan kami, tidak akan membuat kami menjauh dari hadirat-Mu, tapi makin membuat kami makin yakin bahwa Tuhan ada di tengah perubahan kami. Tuhan tetap memberikan hikmat pengertian, Tuhan tetap memberikan kami keteguhan iman percaya kepada-Mu, bahwa segala perubahan ini menempatkan kami mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau berkati pekerjaan kami. Sekalipun kami bekerja dari rumah, kami bekerja dengan tekun, dan kami terus melakukan hal-hal yang benar yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bapak-bapak yang sedang sakit, Engkau jamah. Yang sedang berada dalam tekanan-tekanan ekonomi, Engkau juga buka jalan. Yang sedang menyediakan dana untuk sekolah anak-anak, Tuhan juga buka jalan. Karena kami percaya, yakini bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua lanjut usia. Engkau juga memberikan ekstra kekuatan sehingga mereka kuat dan virus ini terhalau dari kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang terpapar virus corona, Engkau juga jamah. Kami juga memohon Engkau berkati orang muda, remaja, anak-anak. Biarlah dengan perubahan-perubahan ini mereka tetap bersandar kepada ketabahan mereka, memampukan kami belajar bahwa kami harus bersikap seperti anak-anak, bahwa kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkatilah gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja tetap berdiri dalam iman percaya kepada-Mu, umat-Mu tetap beribadah dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau mau hadir dalam setiap doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu. Jawablah seturut kehendak-Mu, sehingga kami tetap berimankan Tuhan Yesus. Kami tidak berputus asa, tetapi kami tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah kami menjadi Bapa yang bijaksana, imam dalam rumah tangga. Kami terus melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Kami mengasihi seisi rumah tangga, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga memohon kepada-Mu, Engkau juga mau memberkati semua yang berpartisipasi untuk kelancaran ibadah streaming maupun live streaming. Engkau juga mau tolong. Berkatilah juga pemandu lagu, organis, kantoria, operator LCD, Inforkom, GPB, Rene, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ibadah-ibadah Pelkat yang dilakukan dengan teknologi ini, Engkau juga mau memberkati. Pelkat PA, PT, dan juga PKB, GP, PKP, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Biarlah Tuhan tetap berkuasa di tengah-tengah pandemi ini. Kami terus menyerukan nama Tuhan, terus memohon ampun, sehingga Tuhan memulihkan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, kami alaskan doa ini hanya kepada-Mu. Ya Yesus Tuhan penebus kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan,
sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian nyanyian Kidung Jemaat 466a ayat 1, 2, dan 3. Ya Tuhan, isi hidupku. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku cita-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagi-Mu. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang menaikkan syukur dan berterima kasih padamu ya Bapa, atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu tertanam dalam batin kami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami telah memberikan persembahan, kiranya Bapa memberkati persembahan yang kami berikan agar berguna untuk membantu pekerjaan Tuhan dalam jemaat-Mu. Berkatilah para pelayan-Mu yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita akan kembali dalam aktivitas kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan senantiasa menerangi langkah kita. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 114, Di Setiap Janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan anugerahnya, Tuhan kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam setiap hati kita, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.